Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Azhara Utiasya Tenis dari kelas 4A Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Hairun Ternate. Di video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan isi dari sebuah diskusi mengenai salah satu program pemerintah, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Dalam video tersebut, Christian Grace dan Bima Yudhistira dari Celios menyoroti kekhawatirannya terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang dianggap kurang menyentuh akar permasalahan masyarakat bawah dan justru beresiko menciptakan konflik horizontal. Berikut adalah 4 pilar utama yang saya rangkum. Yang pertama, adanya kegagalan konseptual Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Bima Yudhistira memberikan kritik keras terhadap desain Koperasi Merah Putih. Menurutnya, proyek ini sudah gagal sejak dalam pikiran karena melencang dari hakikat koperasi yang harusnya mandiri dan berbasis keanggotaan atau membership. Selanjutnya ada intervensi dari negara yang berlebihan. Koperasi ini didorong oleh negara dan aparat, bukan muncul dari inisiatif warga. Bima membandingkannya dengan salah satu koperasi yang ada di Singapura dan Eropa yang dimiliki oleh serikat buruh atau konsumen, bukan kepanjangan tangan dari pemerintah. Adanya ancaman bagi UMKM atau warung kecil. Bukannya menjadi agregator atau penyalur hasil tani desa, KDMP justru bertindak sebagai pengecar produk subsidi, contohnya seperti minyak kita. Hal ini akan memicu kanibalisme ekonomi karena bersaing langsung dengan warung-warung kecil milik warga desa yang sudah ada. Adanya resiko korupsi dan beban dana desa. Pembiayaan koperasi ini melibatkan utang ke bank BUMN. Jika gagal, bebannya dikhawatirkan akan memotong jatah dana desa untuk membangun infrastruktur, bahkan bisa menjerat kepala desa dalam kasus hukum kerugian negara. Yang kedua, adanya ketimpangan ekonomi yang mengkhawatirkan. Salah satu poin penting mengejutkan dalam diskusi ini adalah mengenai konsentrasi kekayaan di Indonesia. Ketimpangan yang ekstrim. Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 55 juta penduduk. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi antar warga, tetapi juga terlihat di instansi pemerintah. Contohnya antara menteri dengan bawahan ataupun panglima dengan tamtama. Selanjutnya ada sumber kekayaan yang tidak berlanjut. Sebagian besar kekayaan kaum elit berasal dari industri ekstraktif, contohnya tambang dan perkebunan monokultur yang merusak lingkungan dan tidak banyak menciptakan lapangan kerja secara formal jangka panjang. Yang ketiga ada tawaran diskusi, pajak kekayaan, sebagai alternatif untuk mengatasi ketimpangan dan membiayai program negara tanpa membebani kelas menengah. Bima mengusulkan pajak kekayaan sebesar 2% bagi individu dengan harta di atas 84 miliar rupiah. Mengapa pajak kekayaan? Karena orang-orang yang sangat kaya biasanya tidak mendapatkan uang dari gaji PPh 21, melainkan kenaikan nilai aset atau modal. Pajak ini dianggap lebih adil dan mampu menutup defisit APBN untuk mendanai transisi energi serta transportasi publik. Yang keempat, kritik terhadap janji 19 juta lapangan kerja. Pemerintah menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja, namun Bima memberikan catatan kritis mengenai kualitasnya. Yang pertama, adanya kekhawatiran janji tersebut hanya dipenuhi oleh sektor informal atau pekerja kasar yang tidak memiliki jenjang karir. Misalnya, tenaga kerja di program MBG atau makan bergizi gratis yang sifatnya seringkali hanya relawan atau pekerja kontrak jangka pendek, tanpa kepastian di masa depan. Selanjutnya ada sektor strategis yang terlupakan. Bima menyarankan pemerintah fokus kepada 3 faktor utama yang memiliki daya serap tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Yang pertama, ada transisi energi, industri komponen panel surya dan menghasilkan energi yang terbarukan. Yang kedua ada pendidikan, memperbaiki kesejahteraan guru agar profesi ini diisi oleh lulusan terbaik. Yang ketiga ada perumahan. Sektor ini memiliki rantai pasok yang panjang, misalnya kaca, keramik, ataupun baja. Jika dimaksimalkan bisa bergerak industri nasional. Di akhir wawancara,
Bima juga menegaskan posisinya untuk tetap berada di luar pemerintahan sebagai lawan tanding ide. Ia berpendapat bahwa kebijakan yang baik membutuhkan kritik dan riset sebagai penyeimbang agar pemerintah tidak melenceng dari kepentingan rakyat. Produktivitas dalam mengkritik justru meningkat jika ada tekanan demi memastikan kebijakan publik yang didasarkan pada data dan riset ataupun kebutuhan real di lapangan. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.